Halo, apa kabar sahabat milenial dimanapun berada. Pada hari ini kita berjumpa lagi ya di Solution TV Official dari Jadi Bengkel Prokerto. Kita kemarin berbicara mengenai bagaimana penanganan mobil overheat di perjalanan. Nah, kemarin kan kita baru sampai bahasan setelah selesai bagi yang masih awam. Lalu kemudian mobil tersebut diarahkan ke bengkel terdekat, masih tetap melihat pada proses panel di speedometernya. Jika nyalanya klip-klip semakin cepat, berarti segera kita berhenti lagi. Atau jika ada panelnya yang temperaturnya mulai naik-naik lagi, mulai diangkat 30 watt, kita berhenti lagi dan kita melakukan hal yang sama. Kemudian kita menuju ke bengkel terdekat. Nah, apa sih sebenarnya penyebab-penyebab dari panas mobil tersebut yang tiba-tiba bisa di perjalanan? Pada hari ini kita akan jelaskan satu-satu dari fungsi sistem pendingin pada mobil sahabat milenial dimanapun berada. Salah satunya adalah ini, saya tunjukkan. Ini adalah ini ya. Kenapa sih depannya sebenarnya kok saya menggunakan ada laptop di depannya? Iya, karena laptop ini saya menggunakan sound card ya di sebelah sini. Jadi sound card ini terhubung dengan laptop, jadi saya bisa melihat bagaimana improvisasi dari suara dan gambar supaya dapat dinikmati lebih enak dilihat dan lebih enjoy suaranya saat menyaksikan Solution TV Official. Jadi kita berusaha untuk selalu improve ya, tapi sebelum kita lanjut tentang tutup radiator ini juga, please subscribe, dan terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, tolong subscribe agar kita terus berikan komen di bawah kita ini, di bawah description, agar kita selalu improve dan memperbaiki, serta apa sih konten-konten apa sih yang dibutuhkan oleh sahabat milenial semua, baik secara solusi otomotif atau solusi-solusi yang lain yang bisa kita bantu untuk sahabat milenial dimanapun berada. Oke, kita kembali ke topik penyebab ya. Salah satu penyebab dari overheat di perjalanan atau di tengah jalan itu adalah salah satunya adalah radiator caps atau tutup radiator. Di tutup radiator ini kita kadang bingung ya, asal beli sesuai ukurannya. Bahkan yang terjadi ini yang saya tunjukkan ya, tutup radiator tembakan. Nih, lihat ya, perhatikan ya, tutup radiator tembakan, bisa dilihat. Mengapa tutup radiator tembakan? Saya sebutkan ini karena di sini tidak ada tulisan atau kode berapa berapa tekanan air panasnya itu untuk biasanya di sana tulisannya KPA ya, kilo pressure air ya. Jadi tekanan udara yang bisa untuk memaksimalkan mobil tersebut. Jadi mungkin garis besarnya begini sahabat milenial. Setiap mobil mungkin ada yang sama ya. Satu tutup ini mungkin bisa untuk beberapa mobil. Tetapi perlu kita ingat bahwa di setiap mobil memiliki karakter atau spesifikasi perhitungan. Sistem penguapannya pun berbeda sesuai dengan karakter mesin itu sendiri. Jadi misal contoh ya, di tutup radiator ini ada tulisannya nih, di sini nih ya. Nih di sini nih saya jelaskan nih. Nih, di sini ada tulisan misalnya 180 kPa misalnya begitu. Nah, di sini ini biasanya spesifikasi dari pabrikasi. Nah, kalau tidak ya seperti ini berarti capnya cap tembakan. Harganya range berapa sih? Harganya murah kok. Range antara 18.000 sampai 30.000 kalau nggak salah di part shop terdekat ya. Harganya sekitar itu saja kok. Lalu bagaimana sih ciri-ciri penggantian atau ciri-ciri radiator cap ini bermasalah? Jika tutup radiator ini sudah rusak, faktor usia atau tidak sesuai pressure-nya, yang terjadi adalah ujungnya patah. Nah, sisi ujung patah yang mana? Ini karena sendirian, coba ya saya ke depan kita lihatkan ya. Jadi pada sisi ujung sini nih, nah ujung sini nih biasanya patah nih. Biasanya patah, lalu kemudian ada sisi-sisi yang lain lagi, apa sih? Di sisi yang lain ada karetnya nih. Nah, karet di sini ini biasanya
sudah muai. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya basically cara kerjanya si radiator caps ini? Radiator caps ini bekerja berdasarkan tekanan. Jadi dari radiator caps inilah yang mengalirkan kepada reservoir yang berada di pada reservoir water tank ya. Jadi artinya kan biasanya ada tuh tangki cadangan air. Nah, bagaimana sih, mungkin sahabat milenial juga bertanya, bagaimana sih siklus kerjanya? Jadi begini sahabat milenial, saya jelaskan ya. Saat terjadi tekanan yang sangat tinggi, tekanan panas yang sangat tinggi pada radiator. Nah, kebetulan saya juga ada radiatornya nih. Sebentar saya ambilkan dulu nih ya. Nih, saya ambilkan. Nah, kebetulan ini adalah radiator ya. Ini biasanya kalau untuk yang matic ada pendinginnya nih. Ada lubang 1, 2, dan ini adalah titik paling bawah untuk selang bawah ya. Selang bawah, dan ini adalah selang atas. Ini radiator ya. Jadi cara kerjanya itu saat radiator mulai panas, pada ciri-cirinya gimana yang paling sederhana? Bisa dilihat dari selang ya, dari di atas tadi yang saya tunjukkan di radiator itu kan ada selang atas tuh. Saat selang atas tersebut panas, dan biasanya pada temperatur sudah menyatakan 95 derajat, maka termostat, atau sampai 100 derajat, maka termostat akan membuka. Nah, bentukan termostat seperti apa sih? Iya, ini sih di bawah saya ambil. Nah, ini yang namanya termostat, tapi akan kita jelaskan satu demi satu ya. Jadi, jika termostat ini membuka, maka air radiator akan mengalirkan melalui sisi dari termostat ini akan membuka dan mengalirkan ke dalam blok, dan masuk lagi ke radiator, dan kemudian setelah mesin dianggap dingin, dia akan menutup kembali, dan ini untuk didinginkan, dan otomatis extra-fan nyala. Nah, termostat bisa menjadi tidak terbuka jika terjadi kebocoran pada sistem. Salah satunya adalah pada radiator caps atau tutup radiator. Jadi kembali ya, saya ingatkan ya, sebelum saya bicara tentang langkah kerjanya, radiator caps ini masing-masing pada setiap mobil memiliki karakteristik dan spesifikasi yang berbeda. Jadi selalu perhatikan berapa angka yang tertulis pada radiator caps ini. Nah, bagaimana ciri-cirinya tadi saya sudah jelaskan untuk penggantian ya. Jadi ada karet di dalam sini. Karet ini udah mulai aus. Lalu kalau yang KW, kalau yang tidak sesuai dengan pressure-nya, ini akan patah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam langkah cara kerjanya radiator cap ini. Radiator cap ini berfungsi untuk menahan tekanan dari sistem panas yang terjadi itu. Jadi di saat terjadi tekanan yang sangat berlebih, maka si cap radiator bagian ujung ini ya, atau kita sebut di sekitaran sini nih, bukan di sekitaran sini, ini kan di dalamnya ada per ya, ada pressure valve namanya nih. Nah, ini akan menekan ke atas, dan otomatis karena tekanan ini dia akan tertekan, karena uap panas yang berlebihan ini tertekan, dan dia akan mengalir kepada si reservoir water tank tadi. Dan di reservoir water tank itu kemudian akan seolah menambah, karena terjadi tekanan ya, tekanan penguapan dari sini. Dan kemudian setelah si termostat membuka, maka dia akan terjadi tekanan ya, karena terus termostat membuka dan extra fan berputar, maka terjadi perubahan tekanan. Saat terjadi perubahan yang membuka, maka posisi dari reservoir water tank itu akan tersedot dan kembali lagi masuk ke dalam radiator. So, jadi mengisi pada reservoir water tank, gunakanlah ada limit minimal dan maksimal. Jadi selalu dimaksimal, jangan sampai over ya. Saya ulangi, jangan sampai over, karena kalau sampai over, maka yang terjadi tidak ada penguapan proses untuk untuk membantu sirkulasi udara yang terjadi pada proses pendinginan mesin tadi. Jadi sudah jelas ya gambarannya ya. Jadi radiator cap ini berfungsi untuk menyalurkan uap panas kepada reservoir ya, uap panas ini, dan kemudian setelah si radiator dingin ini karena extra fan yang berputar, atau
kalau mobil yang tidak menggunakan motor fan elektrik, si fan ini berputar setelah rada mendinginkan, maka secara tidak langsung dari reservoir ini akan mengisi melalui pressure spring radiator cap, karena di sini kan ada gasketnya ya, ada gasketnya. Jadi di sini terjadi coolant flow to recovery tank. Jadi dia untuk membolak-balik dan berfungsi untuk mendinginkan sebagai sirkus daripada pendinginan penguapan dari panas tersebut. Itu adalah fungsi dari radiator caps atau tutup radiator. Lah, kapan sih diganti? Digantinya ciri-cirinya tadi, jika ini udah aus, ganti. Nah, kemudian kalau, mungkin orang juga bertanya, lah kalau radiator ini kapan dikurasnya, kan menjadi sebuah pertanyaan ya. Nanti next berikutnya kita akan jelaskan bagaimana ciri-ciri termostat itu buka, tetapi kita akan jelaskan satu-satu dulu ya. Tadi kita juga tutup water radiator caps, kemudian sekarang kita bicara mengenai water coolant. Nah, posisi coolant itu diganti berdasarkan masing-masing spek berbeda ya. Spek dari water coolant yang berada di mobil dengan merek tertentu memiliki spek masing-masing. Nah, mungkin ada diskusi hangat di dunia maya tentang masalah, wah diisi air air AC, air bekas kucuran AC, dikasih air biasa, dikasih Aquades, dan semuanya. Bagi kita, untuk sahabat milenia, ya saya perjelas, Anda menggunakan air apa saja tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah korosi. Mengapa korosi? Karena bagaimanapun juga H2O, susunan air, dan apalagi air itu mengandung unsur Fe ya, kita nggak tahu kadar besinya seberapa. Walaupun orang ngomong, loh kalau dari kucuran air kulkas kan, air kulkas atau air AC kan bagus, dia sudah efek dari kondensasi. Ya, tetapi menjadi pertanyaan utama ya, kita bukan berdiskusi masalah korosi dan sebagainya. Kalau misalnya itu dianggap basi gitu ya. Tetapi yang menjadi masalah utama adalah air tersebut tidak memiliki titik didih. Ya, tidak memiliki. Jadi saat temperaturnya dia misalnya karena sudah 100 derajat, maka terjadi penguapan yang sangat tinggi. Sedangkan water coolant yang diproduksi oleh pada umumnya yang sekarang berisi senyawa kimia di situ, di mana fungsinya adalah menjaga titik didih tadi, sehingga sangat meminimasi sekali proses terjadinya penguapan berlebih pada sistem pendingin, sehingga perjalanan jauh seperti apapun kadang-kadang di reservoir water tank tidak berkurang sama sekali karena berarti titik didihnya dan sistem pendinginnya berjalan sempurna. Nah, intinya kapan sih penggantiannya? Kalau menurut kita random ya, kita random. Ini saya ulangi lagi. Saya bicara random segala merek ya, segala merek water coolant ya. Kalau di saya disarankan di setiap 30.000 kilometer minimal saya ulangi, minimal di 30.000 kilometer sekali kuras dan gantilah water coolant tersebut. Mau mereknya apa saja, kita buat random ya, random. Ini random, berarti artinya apa? Bisa 50.000 kilo ya silahkan, ada yang sampai 80.000, bergantung dari spek produsen water coolant itu membuat, spek senyawa kimianya dan ingredientnya ya, dari radiator coolant tersebut. Tetapi bagi kita bicara random, 30.000 kilo, minimal 30.000 kilometer. Jadi tidak ada acuan bulan ya. Tidak ada acuan bulan atau kilometer, karena bicaranya air pasti berbicara kondensasi. Demikian sahabat milenia dimanapun berada, vlogs dari kita, jangan lupa yang belum subscribe, kita akan terus berikan informasi aktual, informasi apa adanya, tanpa tendensi apapun, tanpa motif apapun, dan tidak ada maksud promosi apapun. Kita tetap memberikan edukasi yang terbaik buat sahabat milenia dimanapun berada. Dan next kita akan berbicara tentang bagaimana sih cara kerja si termostat ini. Dan ada kelanjutannya lagi, nih saya ambil di bawah. Biang bunyi yang kadang-kadang susah dicari dan kadang-kadang macet yang menyebabkan juga sistem pendingin bermasalah. Ini adalah namanya water pump. Demikian buat sahabat milenia dimanapun berada. Thanks for watching and see you in the third video and
Bye-bye.